Salam semuanya, dan hari ini episode baru dari podcast di mana-mana. Dan hari ini saya mau cerita sama kalian cerita yang paling aneh. Ceritanya jadi di Jepang. Jadi ceritanya mulai tahun 1954 di Jepang sebenarnya, di Tokyo, di dalam bandara Tokyo. Jadi yang jadi tahun itu adalah salah satu laki-laki yang datang ke Jepang dan terlihat sangat formal, bajunya baju formal dan langsung ke cek di bandara. Dan waktu dia mau masuk ke Jepang, yang lihat paspornya aneh sekali. Itu ditulis dari negara namanya Torado. Dan paspornya terlihat sangat asli dan ada juga stamp-stamp negara lain, jadi paspornya aneh tapi asli. Yang lihat paspor itu orang Jepang dan tanya, "Kamu dari mana?" Dia bilang dari Torado. Torado itu di mana? Karena baru dengar tentangnya. Jadi orang yang lihat itu aneh, bagaimana tidak tahu Torado. Jadi mereka berdiskusi dan yang orang Jepang tanya temannya, itu negara Torado itu di mana? Dan tidak ada kabar yang tahu negara itu di mana. Jadi mereka masuk untuk diskusi, jadi inspect di dalam kamar, dan selama sehari mereka hanya tanya-tanya dan orang yang lihat itu aneh. Bagaimana kalian tidak tahu negara saya? Itu sangat aneh dan itu tidak menghormati saya. Dia dulu pikir mereka bercanda, tapi sebenarnya tidak bercanda karena tidak ada negara yang namanya Torado di dunia. Jadi dia bilang negara saya di antara Spania dan Prancis. Mereka lihat di peta tapi tidak ada negara Torado, ada Andorra yang beda. Mereka bilang itu ada Andorra bukan Torado. Dia sangat marah. Itu gimana? Itu tidak ada Andorra, hanya Torado. Itu membuat situasi paling aneh. Jadi lebih aneh. Mereka masih diskusi, tidak ada solusi. Dan dia bilang negara saya berumur 1000 tahun. Jadi lama sekali, gimana mereka tidak tahu. Dan lihat paspornya asli, tidak ada masalah. Akhirnya mereka tidak sampai apapun. Jadi mereka ganti orang itu, jadi di lock di dalam salah satu kamar di hotel. Dan hotel itu sangat bersecurity ya, jadi ada security yang lihat apapun. Di pagi mereka pergi untuk ambil orang itu, terlihat orang itu tidak ada, kehilangan, dan tidak ada apa, mereka tidak lihat apapun yang dia mau keluar, jadi hanya hilang secara yang aneh, secara yang misterius. Tidak tahu orang itu di mana. Dan ceritanya itu di spread di mana-mana, dan dibuat banyak video tentangnya dan juga berita berbicara tentang hal itu, orang yang hilang dari dunia yang lain karena tidak ada negara itu. Dan juga yang membuatnya aneh, mereka tanya, "Kamu datang ke sini kenapa?" Dia bilang ada meeting sama perusahaan lain. Mereka menelpon perusahaan itu, tapi perusahaan itu bilang tidak ada sepertinya, mereka tidak tahu perusahaan orang itu. Jadi membuat aneh sekali. Cerita ini saya tahu dari Facebook, video Facebook yang sangat terkenal dan dibuatnya sangat profesional. Tapi di dalam saya tidak itu aneh sekali. Dan teori yang video ini mau bilang itu ada dunia yang lain atau parallel universe katanya. Tetapi waktu saya cari info, saya membahas tentang hal itu, ternyata cerita itu palsu, hanya propaganda. Karena cerita asli tidak jadi seperti itu. Orang yang membuat paspor itu, paspornya bukan asli, itu palsu juga. Dan dia mau masuk ke Jepang pakai paspor negara yang tidak ada dan membuat propaganda seperti itu. Akhirnya orang itu masuk ke jail. Jadi karena
karena itu tidak ternyata. Dan ceritanya yang bilang dari berita-berita palsu jadi terkenal sekali karena apa ya, cerita seperti ini membuat orang lain mau tahu, itu misterius sekali, itu aneh, itu apa ya. Jadi banyak yang menonton atau banyak yang beli berita dari itu biar membaca cerita yang palsu. Jadi akhirnya saya mau bilang kita harus hati-hati karena dalam kegiatan seperti itu banyak orang yang kaget, yang takut karena apa ya, ada dunia lain, mereka sangat berpikir tentang hal itu dan lupa hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Jadi yang kita harus buat, kita harus hati-hati. Dan waktu kita membaca buku, menonton video, membaca berita, tidak harus percaya semuanya karena kasihan. Kita sekarang di dunia ada yang cari view, ada yang cari, ada yang mau beritanya dijual di mana-mana, atau ada yang mau jadi terkenal sekali. Jadi lupa etik-etik kita dan lupa kita harus tidak jadi orang yang apa ya, kita harus jadi sombong. Jadi harusnya kita harusnya kita hati-hati dalam apapun yang kita membaca, apapun yang kita tahu di dunia ini. Mungkin ada cerita lain yang jadi sama saya. Waktu saya ada di Malang, saya dengar tentang Masjid Tipan. Dan Masjid Tipan ceritanya yang membangunkan itu adalah jin. Dan masjid itu sangat terkenal. Sebenarnya masjid itu arsitektur di sana sangat bagus dan sangat indah. Jadi bisa jadi terkenal hanya dalam hal itu. Sebelum saya ke sana, saya membaca artikel tentang masjid ini dan ceritanya itu dibangunkan oleh jin hanya semalam. Jadi orang di sana tidak lihat gedungnya, tapi baru bangun lihat gedung, tidak ada sebelumnya. Jadi yang membuat orang lain berpikir itu jin yang membuatnya karena baru lihat. Tetapi waktu saya ke sana, saya dengar ceritanya dari orang sana, itu pesantren teman-teman yang membangunkan itu mahasiswa di sana dan juga arsitektur di sana, bukan jin dan tidak semalam yang jadi masjid ini, tapi sudah lama sekali untuk membuatnya hanya biasa. Jadi terakhir saya berpikir ya, di hidup kita ada banyak cerita-cerita yang berbohong, yang tidak sombong, hanya untuk cari hal-hal yang itu. Tapi mungkin bukan hanya zaman sosial media yang ada seperti ini, juga zaman dahulu ada mitos-mitos yang bukan ternyata, dan banyak orang yang percaya dalam hal itu membuat orang itu takut atau tidak ikut di masyarakat lain karena berpikir masyarakatnya ada seperti ini dari cerita-cerita berbohong atau yang mitos. Apalagi kita kadang-kadang decision kita yang kita mau, sebenarnya saya mau ke negara itu tidak pergi karena saya dengar cerita yang berbohong dan percaya ceritanya. Baru juga ada di Mesir, kita ada video yang sangat terkenal dan banyak orang di share tentang apa yang jadi di Germany, Almania. Jadi banyak yang pikir Germany sekarang tidak ada berpetugas yang kerja, tidak ada di restoran yang membantu kamu atau memasak untuk kamu, dan listrik di sana sudah mati, dan semua fabrik-fabrik di sana sudah tutup, dan Germany sekarang kolaps. Dan banyak yang percaya dalam hal itu. Misalnya kalau saya mahasiswa yang ada beasiswa ke Germany dan lihat video ini, mungkin saya tidak jadi ke sana karena percaya video itu. Tapi waktu saya tanya teman-teman saya yang tinggal di sana dan ada orang lain yang share juga cerita ini, video ini berbohong. Ini bukan hal di Germany. Ya, mungkin di sana harga hal-hal naik sedikit, listrik
harganya naik juga, tapi hal yang dijadi di dalam video bukan ternyata. Jadi berpikir ini mungkin ada kesempatan yang bagus untuk orang lain lihat video membuat orang itu ganti menurutnya tidak jadi ke sana untuk hanya video yang berbohong. Jadi menurut saya kalau kalian orang yang media atau orang yang content creator juga, kalian harus hati-hati jangan bilang berita atau dalam bilang cerita yang berbohong, karena konsekuensi atau masalahnya untuk orang lain mungkin sangat penting. Dan juga kalau kamu yang menonton, kamu harus hati-hati jangan percaya semua hal yang kamu nonton. Harusnya dicari fakta-fakta dulu. Kadang-kadang ada website khususnya itu fact checking. Jadi kalau mau tahu fakta itu atau hal itu jadi atau tidak, foto ini benar atau Photoshop, masih ada hal-hal yang bisa membantu kalian. Jadi topiknya terakhir jadi seperti itu, banyak masalah yang jadi dan berita yang berbohong yang jadi harusnya terakhirnya kita hati-hati aja. Saya tidak tahu, mungkin kalian punya cerita yang seperti ini, bisa share di komen-komen dulu. Dan juga ya mungkin juga mitos tentang Mesir saya percaya ada ya, seperti orang berpikir mumi itu masih hidup, itu tidak nyata, itu bukan fakta. Mumi hanya ada di dalam kegiatan museum, bukan luar museum. Dan juga ada yang percaya Mesir semuanya padang pasir, tidak ada gedung, kita pakai unta untuk pergi ke kerja, itu semuanya tidak jadi juga tidak nyata. Hidup di Mesir biasa aja. Dan juga Mesir panas selama 1 tahun, setahunnya ini juga berbohong, tidak ada 4 musim. Jadi hal-hal itu cerita berbohong masuk di dalam akal kita dan kita percaya, dan belum pernah ke tempat lain karena percaya stereotipnya atau cerita yang berbohong seperti itu. Jadi terakhirnya kita harus hati-hati dan harus punya perspektif yang luas, jangan yang sempit, dan juga cari fakta karena itu penting untuk kesehatan kita, untuk kepikiran kita. Juga waktu pandemi corona itu banyak cerita yang berbohong yang membuat orang buat protokol yang salah atau atau takut lebih daripada yang harusnya, dan juga atau tidak hati-hati juga karena cerita berbohong. Jadi terakhirnya kita semuanya harus berpikir dulu dan kita harusnya hati-hati, jangan percaya semua. Jadi ada salah satu quote, kalau kamu percaya semua buku yang kamu membaca, jangan membaca, karena terakhirnya yang tulis buku itu manusia, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Jadi terakhirnya bukan maksud saya kita tidak percaya apapun, kita harusnya percaya yang penting, tapi ada yang sudah bisa dipercayain. Tapi hal-hal seperti video ini, cerita seperti ini harusnya membuat kita berpikir dulu, itu benar atau salah. Itu untuk hanya membuat lebih viewer atau untuk membuat kita awareness. Jadi harusnya hati-hati juga. Saya bilang hati-hati di podcast ini banyak kali. Tapi di dalam hidup kita harus belajar banyak dan harus tahu banyak juga, biar apapun yang baik untuk kita. Podcast ini hanya sedikit, tidak lama, tapi maksud saya mau share sama kalian awareness, lebih ke awareness daripada sharing tentang budaya. Tapi karena cerita ini saya lihat dan dulu itu benar atau salah, tapi mungkin karena saya di dalam sudah belajar media, sudah belajar itu, jadi tidak langsung dipercayain. Saya cari info dulu, dan waktu saya lihat bagaimana, karena saya lihat sekitar 400 share, jadi banyak orang yang percaya cerita ini, banyak sekali, dan itu sudah sampai ke banyak orang, dan itu bahaya sekali.
karena itu salah, itu berbohong. Ini bukan ternyata. Jadi membuat saya, oh mungkin kita harus diskusi hal-hal itu. Saya sudah diskusi dalam bahasa Arab dan di podcast bahasa Arab. Dan teman-teman, saya mau ingatkan kalian ada 2 podcast dalam bahasa Arab dan podcast bahasa Indonesia, podcast di mana-mana bahasa Indonesia. Podcast Arab namanya Balawalashi. Ada banyak yang minta saya translate tapi susah sekali. Jadi yang saya buat, yang saya akan matching topik. Jadi yang saya berbicara dalam Balawalashi, saya akan share sama kalian dalam di mana-mana biar infonya di-share sama bersama. Maaf. Jadi semoga podcast ini bermanfaatkan teman-teman dan orang-orang lain. Dan kalau kalian punya cerita sepertinya, bisa share di komen. Nanti saya membaca di episode baru insyaAllah. Dan sampai jumpa di episode baru. Dan hati-hati.